Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Faikotur Rohma. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak dosen lagi, yaitu Bapak Abdul Wadud Nafis yang bertema ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian ekonomi 3 sektor, yaitu perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Mengenai keseimbangan pendapatan nasional, sektor di mana pelaku kegiatan ekonomi terdiri dua pelaku kegiatan yaitu rumah tangga dan perusahaan. Dalam dunia nyata, pelaku kegiatan ekonomi bukan hanya mereka, namun ada pelaku lainnya, yaitu pemerintah. Dengan masuknya pemerintah dalam analisis pendapatan nasional, maka analisis pendapatan nasional menjamin ada pelaku lainnya, yaitu pemerintah. Dengan maksudnya pemerintah dalam analisis pendapatan nasional, maka analisis pendapatan nasional menjadi 3 sektor. Peran pemerintah dalam perekonomian adalah penyedia barang publik. Penyediaan barang publik menuntut adanya pembiayaan. Pembiayaan pembangunan yang dilakukan pemerintah berasal dari pajak. Dengan demikian, pemerintah akan memungut pajak dan membelanjakannya untuk pembiayaan pembangunan. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah atau T menambah pengeluaran agregat atau AE pada industri dan rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Karena belum ada perdagangan dengan LN, maka perekonomian 3 sektor dinamakan perekonomian tertutup. Dan selanjutnya, aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah, yaitu pendapatan pemerintah. Yang kedua, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan, yaitu pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Yang ketiga, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan pemerintah, yaitu di mana pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan I oleh pemerintah. Yang selanjutnya, pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan. Yang pertama, ditabung atau S. Kedua, membayar pajak atau T. Yang ketiga, membiayai konsumsi atau C. Di mana dalam rumus dalam keseimbangan berlaku persamaan Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Sedangkan tiap tingkat pendapatan nasional berlaku Y sama dengan C ditambah S ditambah T. Yang selanjutnya, syarat keseimbangan. Penawaran agregat atau AS sama dengan agregat demand atau AD dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan LN. AS sama dengan Y. Sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C ditambah I ditambah G sama dengan C ditambah S ditambah T. Apabila C pada tiap ruas dikurangkan, maka berlaku I ditambah G sama dengan S ditambah T. I ditambah G adalah suntikan dan S ditambah T adalah bocoran. Yang selanjutnya, pengertian pajak langsung dan tidak langsung. Pengertian pajak langsung yaitu jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Pajak langsung terdiri dari pajak penghasilan atau PPH, pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan pajak kendaraan bermotor. Sedangkan pengertian pajak tidak langsung, pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain, yaitu pajak tidak langsung tidak memiliki surat ketetapan pajak sehingga pengenaannya tidak dilakukan secara berkala, melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian. Pajak tidak langsung ada 3 unsur, ya. Yang pertama, penanggung jawab pajak. 2, penanggung pajak. 3, pemikul beban pajak. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama, pajak agresif. Berapa persen pajak turun ketika pendapatan naik? Artinya,
Pajak agresif merupakan sistem pajak yang jika pendapatannya meningkat atau menjadi lebih tinggi, maka prestasi pungutan pajaknya menjadi lebih kecil. Semakin besar pendapatan seseorang atau perusahaan, maka persentase pajak pendapatannya menjadi lebih kecil. Untuk seseorang atau perusahaan yang memiliki pendapatan rendah, maka nilai pajak menjadi bagian yang relatif tinggi dibandingkan dengan pendapatannya. Sedangkan untuk mereka yang memiliki pendapatan besar, maka persentase pajaknya menjadi lebih kecil dan menjadi bagian kecil dibandingkan dari pendapatan keseluruhan. Jika nilai persentase pajak yang dipungut dari seseorang yang berpendapatan rendah dan orang-orang yang berpendapatan tinggi adalah sama, maka pajak tersebut adalah dikelompokkan sebagai pajak agresif. Yang kedua, pajak proporsional, yaitu berapa persen pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Artinya pajak yang persentasinya sama untuk pendapatan yang berbeda-beda. Jadi secara proporsi persentase pajak yang dipungut terhadap mereka yang berpenghasilan rendah dan tinggi adalah sama. Atau dengan kata lain, sistem pajak ini tidak membedakan penduduk yang miskin maupun yang kaya, atau perusahaan besar atau kecil. Pihak wajib pajak harus membayar pajak menurut persentase yang tetap. Namun demikian, secara nominal, semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pula jumlah pajak yang harus dibayarkan. Di sejumlah negara, sistem pajak proporsional diterapkan untuk memungut pajak pendapatan dan atau keuntungan dari perusahaan-perusahaan yang terbentuk. Persoalan yang terakhir, pajak progresif, yaitu berapa persen dari pajak naik ketika pendapatan naik, di mana pajak yang persentasinya tergantung daripada besarnya pendapatan yang diterima oleh pajak. Semakin tinggi pendapatan seseorang atau perusahaan, maka semakin tinggi pula persentase pajak yang harus dibayarkan. Sistem pajak ini menyebabkan nilai nominal pajak yang dibayarkan akan semakin tinggi apabila pendapatan semakin tinggi. Di jumlah negara, sistem pajak progresif diterapkan untuk memungut pajak pendapatan orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Dari sistem pajak ini, pemerintah akan memperoleh pendapatan pajak menjadi lebih tinggi dan akan lebih leluasa dan melakukan pemerataan pendapat. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.